Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Fani Tuakora, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Institut tempat saya bekerja yaitu SMA Kristen Anugrah mengampu mata pelajaran biologi. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran uji kinerja dengan judul Gangguan pada Sistem Pernapasan Manusia di kelas 11. Terima kasih. Anak-anak, apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, syukur. Baik, sebelum memulai segala sesuatu, kita landasi dengan doa dulu ya. Siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa buka? Ya, mari silakan. Teman-teman yang Ibu Guru, sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Farel. Ya, baik. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Ketua kelas, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Berapa orang yang tidak hadir? 4, Bu. 4 orang. Yang tidak hadir siapa-siapa? Elsa Renur, Desi Sunai Kubun, Mesa Kurunheng, sama Teresia Timurulu. Oh iya. Ya, sebelum kita lanjut belajar, pastikan bahwa kondisi kelas kita itu dalam keadaan bersih, rapi. Ibu masih melihat ada sampah-sampah di laci meja, di samping meja kursi. Minta tolong diangkat dan dibuang di tempat sampah. Ya, semua sudah siap untuk menerima pelajaran di hari ini? Sudah. Ya, waktu Ibu datang, Ibu melihat wajah-wajah kalian itu cerah-cerah, ceria-ceria. Itu menandakan bahwa kalian siap untuk menerima pelajaran di hari ini. Untuk memberikan semangat menerima pelajaran di hari ini, kita semangat pagi dulu ya. Ya, semuanya dipersilakan berdiri. Ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMA Anugrah, maju sama hebat semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Kita mulai ya. Ya. Minggu kemarin, pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang materi apa? Materi apa yang kita bahas? Iya, Nace? Mekanisme pernapasan pada manusia. Iya. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia itu ada terbagi atas berapa? Apa-apa saja? Iya, ya, Eskel? Mekanisme pernapasan darat dan pernapasan perut. Iya, mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Kalau tinggal, ini kayak tak potong di situ nanti. Nah, selanjutnya mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Ada otot-otot yang bekerja. Nah, mekanisme pernapasan dada itu otot apa yang bekerja? Mekanisme pernapasan perut itu otot apa yang bekerja? Ada yang masih ingat? Ayah, Monik silakan. Pernapasan dada, otot bekerja adalah otot memperoleh penerusan. Kalau otot pernapasan perut itu otot diafragma. Iya, berikan tepuk tangan untuk Monik. Jadi, pada pernapasan dada yang bekerja itu adalah otot antar tulang rusuk. Pada pernapasan perut, otot yang bekerja itu adalah otot diafragma. Baik, kita lanjut ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Nah, amati gambar yang ada ini. Apa yang sedang terjadi? Mengalami sesak napas. Ya, orang ini sementara mengalami sesak napas. Nah, karena dia mengalami sesak napas,
Apa yang dia pakai ini? Oksigen itu merupakan alat apa? Ya, untuk membantu pernapasan. Jadi merupakan alat bantu pernapasan. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ya, gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran di saat ini. Tujuan yang pertama, Rosa bisa sampaikan tujuan pertama apa? Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ya. Kemudian tujuan yang berikutnya, Christian? Peserta didik dapat menganalisis penyebab terjadinya gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ya. Tujuan yang ketiga, Melanton? Peserta didik dapat menganalisis pengaruh asap rokok pada kesehatan organ paru-paru melalui percobaan. Nah, tujuan yang terakhir, Yoci? Peserta didik dapat menumbuhkan pentingnya menjaga memelihara organ pernapasan. Iya, jadi ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di saat ini. Nah, kemudian saat kita mempelajari tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia, ada manfaatnya. Manfaat kita mempelajari materi gangguan sistem pernapasan ini yaitu menjadi lebih memahami gangguan-gangguan pada sistem pernapasan manusia, penyebab terjadinya dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Ya, jadi itu manfaatnya ya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan gangguan sistem pernapasan manusia? Ayo, Krismendo silakan. Gangguan yang terjadi pada proses peningkatan oksigen pada saluran pernapasan sehingga mengganggu aliran udara. Iya, tepuk tangan dulu. Baik, kita lihat ya. Jadi pengertian gangguan pernapasan manusia itu adalah gangguan yang terjadi pada proses pengikatan oksigen pada saluran pernapasan sehingga mengganggu aliran udara. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan sistem pernapasan. Ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Nah, materi tentang sistem pernapasan itu kalian juga sudah pernah dapat waktu di SMP. Mungkin ada yang masih ingat gangguan pada sistem pernapasan itu apa saja misalnya. Oh iya, yes, Ken. Misalnya apa? Yang pertama TBC, TBC, kanker paru-paru. kanker paru-paru. Ada lagi yang lain? Ada Bu. Ya, Rosa. Difteri dan afiksi. Ya, jadi itu beberapa contoh ya gangguan pada sistem pernapasan manusia. Untuk mempelajari lebih lanjut lagi, sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok, Ibu akan menampilkan video pembelajaran atau video orientasi masalah. Kalian silakan mengamati ya. Anak-anak, seperti apa jadinya kalau kalian mengalami kesulitan bernapas? Kesulitan bernapas dapat terjadi karena adanya gangguan pada sistem pernapasan atau sistem respirasi manusia. Gangguan tersebut dapat terjadi jika dipengaruhi oleh kebiasaan hidup manusia yang tidak sehat, contoh kebiasaan merokok. Akibat merokok menyebabkan salah satu organ pernapasan mengalami gangguan, misalnya organ paru-paru. Bisa kalian lihat bagaimana kondisi paru-paru dari seorang perokok. Apabila kebiasaan merokok ini tidak dihentikan, maka akan mengakibatkan gangguan pernapasan seperti asma, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, pneumonia, bronkitis, dan lain-lain. Untuk membahas lebih lanjut tentang gangguan pernapasan pada manusia, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dari sini, dari sini. Ya. Baik, dari video orientasi masalah yang tadi kalian amati, ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan, Silis.
Bagaimana cara menjaga agar tidak terjadi gangguan pernapasan pada tubuh kita? Bagaimana cara menjaga agar tidak terjadi gangguan pernapasan pada tubuh kita? Iya, berikan tepuk tangan untuk Cilis dulu. Ada pertanyaan yang lain lagi? Saya Ya, silakan. mengapa seseorang yang merokok mengalami sesak napas? Mengapa seseorang yang merokok mengalami sesak napas? Ya, berikan tepuk tangan untuk Edo. Masih ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan Melanton. mengapa penderita bronkitis mengalami sesak napas? Mengapa penderita bronkitis mengalami sesak napas? Iya, berikan tepuk tangan untuk Melanton. Nah, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, kalian akan ada dalam diskusi kelompok. Ya, kalian akan ada diskusi kelompok. Nah, di sini Ibu sudah membagi kalian dalam 4 kelompok. Ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan masing-masing. Bisa kelihatan nggak di sini? Bisa kelihatan sih di slide ini kan? Bisa. Nah, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang sudah ada pada slide ini. Nah, ya dipersilakan. Silakan membentuk kelompok dengan tertib. Kursi dan meja itu diangkat, jangan digeser ya. Ya, supaya jangan menimbulkan kegaduhan. Ya. Nah, silakan masing-masing kelompok membuka link ELKPD yang sudah dikirim di WhatsApp kalian. Ya. Kalau sudah, nah, kalian boleh memanfaatkan sumber-sumber belajar yang sudah ada, yang sudah disediakan. Ada bahan ajar. Nah, ada bahan ajar yang sudah disiapkan. Nah, kemudian minta tolong ketua kelas, buku paket bisa dibagi lagi ke kelompok. Semua kelompok sudah membuka LKPD. Nah, kalian boleh perhatikan yang ini. Semuanya sudah terbuka kan? Ya Bu. Ya. Jadi ini LKPD gangguan pasien pernapasan. Nah, kemudian ada petunjuk penggunaan LKPD. Petunjuk ini kalian baca dengan teliti ya. Ya, supaya bisa memahami. Kemudian di sini ada video orientasi masalah yang tadi sudah ditampilkan. Boleh kalian gunakan juga sebagai bahan untuk pengamatan juga ya. Bisa dilihat kembali untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Ya. Jenis penyakit. Ya. Ada jenis penyakit, kemudian ini ada pernyataan atau penjelasan tentang jenis penyakit itu. Nah, tugas kalian hanya kalian menjodohkan. Ya, tahu menjodohkan kan? Tahu. Ya. Kemudian setelah kalian sudah menjawab atau melakukan diskusi kegiatan pertama dan kegiatan kedua, kita masuk pada kegiatan yang ketiga. Nah, kegiatan yang bagian ketiga ini ada poster. Kalian boleh mengamati poster ini. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nanti kita akan melakukan percobaan di luar kelas. Boleh kalian putar dulu video yang itu. Video orientasi masalah yang sudah Ibu taruh juga. Tadi sudah tampilkan tapi Ibu taruh kembali lagi di LKPD. Semuanya berperan ya. Jadi buku boleh di ini, boleh cari sumber dengan buku. Yang lain boleh bantu menulis jawaban di buku, baru kemudian tinggal diketik saja supaya bisa lebih cepat. Nah, jadi deskripsinya dibaca dulu, kemudian dicari di bahan ajar dengan buku paket. Baru kemudian sudah menemukan jawaban yang memang kamu anggap bahwa iya ini sudah yang dimaksudkan dengan penyakit ini, jenis penyakit ini. Nah, baru kemudian kalian jodohkan, ya. Kemudian yang di kegiatan berikutnya ini, yang menjodohkan itu, ini kan deskripsinya. Nah, kalian boleh
baca dengan cermat, kemudian kalian bisa mencari jawaban di bahan ajar atau di buku paket atau di internet. Nah, setelah kalian membaca dan ternyata kalian yakin bahwa ternyata ini sudah yang jenis penyakitnya dari pernyataan yang ini. Nah, setelah itu baru kemudian kalian ya jodohkan dia. Gimana? Ada masalah? Ada, Bu. Kita masih bingung di yang tentang menjodohkan, Ibu Guru. Oh, yang ini kegiatan kedua ini. Ya, Bu. Oh, ya. Jadi yang di kegiatan kedua ini, di sini kan ada pernyataan tentang salah satu jenis penyakit misalnya, ya kan? Nah, kalian baca pernyataan ini dengan cermat. Ketika kalian baca, kalian sambil mencari di bahan ajar atau di buku paket atau di internet. Lalu kemudian ketika kalian mencari, oh ternyata yang dimaksudkan dengan pernyataan itu adalah jenis penyakit apa. Nah, ketika misalnya contoh ya, Ibu kasih contoh misalnya pernyataan yang pertama ini, oh jenis penyakitnya ternyata itu asma. Yang penting kalian sudah yakin betul bahwa ini adalah yang dimaksudnya adalah asma. Setelah itu kalau kalian sudah paham berarti langsung bikin anak panah, tarik anak panah. Pernyataan satu ini berarti asma. Bisa paham? Bisa, Bu. Oke, ya silakan lanjut kerja. Atau ada lagi pertanyaan? Masih ada lagi masalah? Sudah ada, Bu. Sudah? Iya. Oke, baik lanjut. Ibu ini masih bingung dalam apa menentukan apa ciri-ciri penyakitnya, Ibu. Oh, di ciri-ciri penyakitnya. Ya. Ya sesuai pernyataan ini. Ya, Ibu. Nah, pernyataan ini itu pernyataan tentang misalnya salah satu jenis penyakit. Nah, kemudian kalian bisa cari di bahan ajar atau di buku paket atau bisa juga menggunakan internet atau wifi. Lalu kemudian mencari pernyataan ini yang dijelaskan di sini itu kira-kira itu penyakit apa, jenis penyakit apa. Setelah sudah mendapatkan, yang penting kalian sudah yakin bahwa oh ini jenis penyakit ini, baru kemudian dijodohkan. Bisa paham? Bisa, Ibu. Ya, ada lagi? Tidak, Ibu. Terima Ah, kasih. Ya, sama-sama. Boleh kerja lanjut ya. Ya, kelompok 1 bagaimana? Ada masalah? Cuman di menjodohkan yang sedikit masalah saya, Bu. Iya, masalahnya di mana? Kalau ketemu tarik garis, biasanya tarik ke sebelah lain akan pilih sebelah lain. Oh, saya itu pikir. bikin kembali saja. Coba. Iya, Bu. Ya, yang penting sudah yakin bahwa oh ini pernyataan dari penyakit ini. Ya, nah coba ditarik kembali lagi. Sudah untuk kegiatan 1 dan 2 sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai jangan dulu dikirim ke mail ya. Sudah? Ya. Jangan dikirim dulu ya. Kalau kegiatan 1, kegiatan 2 sudah selesai, jangan dikirim dulu. Nah, kelompok yang lain yang belum sampai selesai kegiatan 2, cepat selesaikan ya, supaya kita mau percobaan. Iya, baik. Kalau kegiatan pertama kedua sudah selesai, jangan kirim ke mail dulu ya, karena kita masih lanjut dengan kegiatan ketiga yaitu percobaan. Nah, kita masuk kegiatan ketiga, ada juga petunjuk di LKPD itu, kita akan melakukan percobaan tentang efek asap rokok bagi kesehatan paru-paru. Sudah? Nah, jadi sekarang kita semua menuju ke depan kelas, lalu kita melakukan percobaan. Di sana juga sudah disediakan alat dan bahan untuk melakukan percobaan.
Iya, baik. Masing-masing kelompok perhatikan di sini. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, di tangan ibu ini ada lembar kerja yang menjadi petunjuk kalian pada saat melakukan percobaan di kelompok masing-masing. Jadi kalian bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar kerja yang sudah ibu sediakan. Bisa paham? Bisa. Ya, baik, silakan kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Percobaan efek asap rokok bagi kesehatan paru-paru. Tujuan kedua, botol bekas air kemasan untuk mencegah kebocoran selang sumber. Bilang sekali. Dalam botol ruang kosong yang isi air dipenuhi oleh asap Dan ini hasilnya, ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Jangan turun air dong. Ini putus aku itu seperti ini. Ini bisa, yang penting orang punya langkah semua ini bisa, yang hasilnya bisa lakukan. Mana pasti sini pakai buat ini. Ini komporek ini. Cabut. Sudah. Dan ini hasilnya, ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Berhasil. Oke. Ini yang sudah percobaan asap rokok bagi kesehatan paru-paru. Ini yang sudah terkena asap rokok, ini yang belum terkena. Inilah hasil kerja dari kelompok 1, di mana tisu ini merupakan tisu yang sudah terkontaminasi oleh asap rokok, sedangkan tisu yang satu ini merupakan tisu yang belum terkontaminasi oleh asap rokok. Baik, sebelum lanjut kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking, tebak-tebakan. Kita mulai ya. Ya, siap. Ya, soal yang pertama. Seekor hewan mempunyai kaki depan 2, kaki belakang 2, kaki belakang 2, kaki kiri 2. Berapakah jumlah semua kaki hewan tersebut? 4. Berapa? Ada yang 8, ada yang 4. Ya, jawabannya 4 kaki. Depan 2, belakang 2. Tepuk tangan dulu. Apakah fungsi hati? Nah. Apa? Apakah fungsi hati? Apakah fungsi hati? Untuk mencintai seseorang. Dari segi biologi, ada yang dari segi cinta-cintaan. Kita lihat sama-sama. Tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Iya, tepuk tangan untuk semua. Iya, baik. Jadi hasil kerja di LKPD yang sudah kalian kirim ke mailnya Ibu yang sudah ada ini ya. Kita masuk presentasi ya. Ibu persilakan kelompok 2 yang presentasi lebih dulu. Kita berikan semangat untuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan video tersebut, kalian akan menemukan permasalahan. Tuliskan permasalahan terdapat pada wacana tersebut. Yang pertama yaitu
mengapa seseorang yang merokok mengalami sesak napas? Terus yang kedua, mengapa akibat seseorang yang merokok mengalami gangguan pada paru-paru? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Di sini saya akan bertanya, apakah merokok dapat menyebabkan kematian? Bisa, karena merokok berisi ribuan zat kimia berbahaya. Ya, lanjut. Beberapa di antaranya bisa memicu kanker. Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Kan kelompok 4. Kita berikan semangat untuk kelompok 4 dulu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kepada teman dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gangguan sistem pernapasan pada manusia? Jelaskan. Yang pertama, gangguan pernapasan faktor fisik adalah faktor yang berkaitan dengan organ pernapasan manusia. Salah satu contohnya yaitu kelainan pada bayi yang baru lahir. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Faktor penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Semua penyakit ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan adalah asma, bronkitis, emfisema, tuberkulosis, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Gangguan pernapasan udara yang kita butuhkan untuk bernapas adalah oksigen. Apa yang terjadi jika udara justru dipenuhi gas selain oksigen akan menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya lingkungan yang menyebabkan gangguan pernapasan adalah asap rokok. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Mungkin ada usul, saran maupun pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini saya mau bertanya, mengapa yang 4 faktor tersebut dapat mempengaruhi gangguan sistem pernapasan pada manusia? Menurut kami, faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang unggul dan seringkali menjadi faktor utama dalam proses terjadinya gangguan pada pernapasan manusia. Ya, itulah hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu. Ya, selanjutnya dipersilakan kelompok 3. Kita berikan semangat untuk kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya, pasangkan dengan menggunakan tanda panah untuk menghubungkan pernyataan suatu gangguan atau penyakit dengan jenis penyakit. Yang pertama, sinusitis. Ciri-ciri yang dialami oleh penderitanya nyeri pada bagian wajah, terutama saat sedang penyembutan di hidung, sehingga penderitaannya kesulitan. Yang kedua, laringtis. Laringtis adalah pita suara yang mengalami pembekaan sehingga suara menjadi serak atau paruh. Pembekaan pada pita suara juga berisiko menyebabkan gangguan pernapasan karena menghambat penderitaan oksigen. Yang ketiga, asma. Asma mengalami karena gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderitaan sulit bernapas. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Apa dampak merokok pada paru-paru? Merokok adalah penyebab utama kanker paru-paru. Lebih dari 80% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok. Sekian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu. Itu kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman saya persilakan. Dari hasil poster di atas dan percobaan yang tadi telah kita semua lakukan, dapat disimpulkan bahwa percobaan terhadap rokok, tisu yang ditaruh di tutup botol menyebabkan tisu berubah warna menjadi warna kuning kecoklatan. Noda yang menempel pada tisu pada percobaan tersebut hanya pada satu batang rokok. Dengan hal ini membuktikan bahwa zat dalam rokok serta asapnya berpengaruh pada paru-paru perokok. Bukan saja pada paru-paru, tapi dapat membahayakan tubuh dan kesehatan perokok. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kalian silakan kembali ke posisi semula. Masing-masing kembali ke posisi semula sebelum membentuk kelompok ya.
Nah ini Ibu hanya mau memberikan penguatan saja, menambah penjelasan tentang materi yang kalian bahas di saat ini. Nah dengan apa video penguatan yang akan Ibu tampilkan untuk kalian. Beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah asma. Kamu pasti sudah familiar kan dengan istilah asma? Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak segera diberi penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak napas. Itu adalah asma. Yang kedua adalah pneumonia. Masih ada lagi ini nama pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Akibatnya di sini alveolus penderitanya akan terisi cairan. Di sini juga akan menghambat proses pernapasan. Yang ketiga adalah emfisema. Merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan sehingga membuat nafas menjadi pendek-pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, adanya polusi udara dan polusi asap rokok di sekitar kita. Nah, makanya anak-anak semua jangan merokok ya. Selanjutnya itu adalah kanker paru-paru. Seperti halnya kanker jenis lain, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang sel tubuh lainnya. Kanker paru-paru juga dapat disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan-kebiasaan tak sehat lainnya. Penyakit selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit pada sistem pernapasan ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Karena bintik-bintik tersebut, proses difusi oksigen terganggu dan penderita TBC biasanya mengalami batuk darah. Mengerikan ya anak-anak. Selanjutnya adalah laringitis. Penderita laringitis mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus ataupun jamur. Ada juga yang namanya bronkitis. Nah, di sini disebut bronkitis karena mengganggu bagian cabang tenggorokan atau bronkus akibat infeksi biasanya. Infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya mengalami sesak napas. Masih ada lagi nggak ya penyakit sistem pernapasan? Tentu masih ada beberapa penyakit-penyakit yang mengganggu sistem pernapasan. Anak-anak bisa browsing dan mengenal berbagai macam penyakit dan bagaimana mengetahui cara mencegah agar tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Jadi tadi kita sudah bahas asma, pneumonia, emfisema, kanker paru-paru, TBC, laringitis, dan bronkitis. Tentunya masih banyak yang perlu anak-anak pelajari. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman untuk anak-anak semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya baik, demikianlah video penguatan. Ya, kita akan masuk pada evaluasi. Bu akan memberikan tes kepada kalian untuk mencari tahu apakah kalian sudah paham atau belum dengan pembelajaran yang kita lakukan di saat ini. Yuk ke belakangnya. Baik, silakan kerja mulai dari sekarang. Waktunya cuma 5 menit ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Sekarang sudah tidak lagi waktu diskusi. Sudah selesai waktu? Ya, tolong ya ketua kelas kumpulkan teman-teman punya hasil kerja. Terima kasih ketua kelas. Kita bahas ya.
Soal yang pertama. Soal yang pertama langsung jawabannya ya. Krismendo, jawabannya apa? Coba kita lihat sama-sama ya, Dek. Ya, tepuk tangan. Nomor 2. Cildis, jawabannya apa? Ya, tepuk tangan. Nomor 3. Coba Farel, option apa yang dipilih? Oh no. Mana yang betul? C. Good job. Tepuk tangan untuk Yunarti. Kesimpulan dari materi yang kita belajar tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kita dapat mengetahui bahaya rokok bagi sistem pernapasan pada manusia. Jadi dari pembelajaran ini kita bisa, menurut YSK, bahwa kita bisa mengetahui ada apa bahaya asap rokok itu bagi sistem pernapasan manusia, bagi manusia. Merokok juga dapat ikut membahayakan keluarga dan lingkungan sekitar kita. Iya, berikan tepuk tangan dulu untuk yang tadi sudah memberikan kesimpulan YSK dengan Krismendo. Terima kasih. Baik, kita lihat sama-sama ya. Ya. Nah, kesimpulan yang pertama adalah gangguan sistem pernapasan terjadi karena organ-organ pernapasan tidak berfungsi normal. Kelainan fungsi tersebut bisa disebabkan oleh yang pertama, perilaku yang merusak organ pernapasan, misalnya kebiasaan merokok. Tadi juga sudah diberikan kesimpulan juga yang ada kaitannya. Kemudian yang kedua, polutan di udara yang melebihi batas ambang, misalnya CO2 dan infeksi penyakit. Baik, dari pembelajaran kita di hari ini, ada yang bisa memberikan refleksi pembelajaran kita? Ada? Ada Bu. Dari pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan karena selain mendapat materi, kita juga telah melakukan praktikum. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Dari pembelajaran siang ini yang kita dapatkan sangat menyenangkan karena kita dapat menggali lebih dalam tentang gangguan sistem pernapasan manusia. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, dari pembelajaran di siang hari ini sangat senang dan menyenangkan karena bukan saja materi yang kita dapatkan, tetapi juga kita bisa mencobanya dan kita dapat motivasi untuk berhenti merokok dari sekarang. Ya, tepuk tangan. Jadi dari pembelajaran kita di hari ini, kalian sudah boleh mengetahui banyak hal tentang gangguan sistem pernapasan dan bagaimana sampai gangguan sistem pernapasan itu terjadi. Oleh sebab itu, yang disarankan oleh Ibu bahwa kalau kalian masih mencintai hidup kalian supaya bisa berumur panjang, tadi kayak poster tadi itu bilang apa? Stop merokok. Nah, biarlah itu menjadi komitmen masing-masing ya. Ya, karena itu terpulang dari diri masing-masing. Lalu kemudian sampai di rumah, ketika kalian pulang ke rumah, kalian boleh menambah pengetahuan kalian dengan membrowsing materi-materi tentang gangguan sistem pernapasan di internet untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, kemudian pertemuan berikutnya minggu depan kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Selamat siang. Sebelum kita menutup pembelajaran kita di hari ini, kita akan menutupnya dengan doa karena tadi kita sudah mengawali dengan doa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa tutup? Ya, mari Yuliana, silakan. Tuhan, teman-teman sekalian, mari kita berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu.